Lalu pada section terakhir kali ini, kita akan lihat bagaimana proses penemuan dan pengembangan atorvastatin. Nah, jadi atorvastatin ini dikembangkan dengan konsep SAR. Jadi kita lihat bagaimana caranya orang mengembangkan obat dan memakai konsep ini. Nah, jadi ini adalah yang pertama, bagaimana proses penemuan dan pengembangan atorvastatin. Nah, jadi untuk atorvastatin sendiri itu pada awalnya dipublikasikan oleh Mark, Sharp, dan Dom di kelompok riset mereka, di mana mereka itu menemukan bahwa senyawa 3,5-dihidroksiheptanoid itu adalah senyawa yang potensial untuk menghambat HMG GR di dalam in vitro. Kemudian dia juga memiliki kemampuan yang sama, jadi ekvipoten, jadi memiliki potensi yang sama dengan suatu metabolit pada jamur. Nah, lalu secara umum ini adalah strukturnya di sebelah kanan, dan mereka memilih template-nya itu adalah template pyrrole. Nah, jadi template pyrrole itu seperti ini ada gugus pyrrole di sini. Nah, kemudian mereka memilih template ini karena dianggap template ini adalah yang paling mudah untuk dibuat karena bisa disiapkan dengan metode kondensasi Falkner. Nah, jadi secara umum nanti mereka akan mencoba-coba melakukan optimasi untuk R1, S2, R3, dan R4 itu seperti apa. Nanti kita lihat bagaimana cara prosesnya sampai orang bisa menemukan atorvastatin. Nah, jadi yang pertama ini adalah optimasi dari gugus penghubungnya. Nah, jadi bisa kita lihat pada strukturnya. Di sini ini adalah struktur besarnya. Lalu untuk X di sini itu adalah linkernya dari kedua senyawa ini, dari pyrrole template ini. Bagaimana kita mengoptimasi si linkernya? Nah, jadi orang melakukan berbagai percobaan. Jadi linker yang dicoba pun bermacam-macam, mulai dari yang aromatik, kemudian aromatik pada beda posisi, kemudian dicoba juga untuk yang alifatik. Lalu dicek bagaimana aktivitasnya. Nah, jadi nilai aktivitasnya di sini dinyatakan dengan nilai IC50, di mana semakin kecil IC50-nya itu adalah semakin baik. Jadi IC50 itu adalah inhibition concentration 50, di mana ini adalah konsentrasi yang dibutuhkan untuk menghambat 50% populasi. Jadi kalau nilainya kecil, artinya pada konsentrasi yang kecil pun dia sudah menghambat 50%. Jadi aktivitas semakin kecil nilai IC50-nya itu semakin bagus. Nah, jadi kita lihat kalau kita menggunakan linker yang berupa aromatik dengan data seperti ini, kita bisa menyimpulkan ketika strukturnya itu adalah posisinya itu orto, ternyata IC50-nya lebih dari 100. Ketika diubah posisinya menjadi meta, dia IC50-nya jauh lebih baik, jadi 24. Kemudian untuk para nilainya 20. Nah, lalu dicoba juga dengan rantai alifatik, ternyata ketika dicobakan 3 rantai karbon itu IC50-nya 53. Dan ketika rantai karbonnya hanya 2, itu 0,5. Nah, dari sini orang dapat menyimpulkan ternyata ketika kita mengganti si linkernya dengan alifatik, itu hasilnya akan lebih baik dibandingkan menggunakan linker yang berupa aromatik. Akhirnya dipilihlah linkernya itu adalah 2 rantai karbon. Lalu ini yang akan kita pertahankan dan kita lakukan optimasi untuk bagian yang lainnya. Nah, lalu setelah tadi kita dapatkan, jadi linkernya itu adalah 2 rantai karbon, sekarang dipasang rantai karbonnya. Sekarang dilakukan variasi pada posisi 5 di cincin pyrrole. Nah, R-nya sama, diganti-ganti, dilakukan juga berbagai macam percobaan, sama seperti tadi. IC50-nya pun dicari nilainya berapa. Mulai dari yang paling sederhana, misalkan CH3, lalu yang bercabang pun bisa dibuat 2 buah CH3 atau 3 CH3, atau dibuat dengan rantai yang paling panjang, atau dibuat dengan struktur yang siklo.
Nah, jadi dicari IC50 yang terbaiknya, ternyata IC50 yang terbaik itu adalah yang nomor 12 ini. Jadi dia struktur yang bercabang dengan IC50 yang rendah 0,4. Nah, jadi R ini sudah ditetapkan juga, sudah diperoleh yang optimumnya itu seperti apa, dan R yang sudah optimum ini yang akan digunakan untuk percobaan yang berikutnya. Nah, jadi R-nya sudah diperhatikan. Sekarang pada posisi 5, sekarang kita coba-coba untuk halogen pada posisi 3 dan 4. Nah, untuk percobaan itu yang dibandingkan itu adalah hidrogen, kemudian diganti dengan Cl dan Br. Nah, jadi biasanya cukup jarang untuk memasukkan halogen itu berupa F. Jadi, karena sangat reaktif dan juga tingkat toksisitasnya lebih tinggi, jadi biasanya lebih banyak digunakan itu adalah Cl dan Br. Jadi dicoba, hasilnya itu adalah seperti ini. Ternyata untuk Cl dan Br itu pun nilainya sama ya, nilai AC50-nya. Jadi di sini juga dicobakan, kalau tadi pada cincin nomor 3 dan 4 itu sama-sama dicobakan halogen yang sama. Di sini juga dicobakan X dan Y-nya yang non-halogen dan diberikan yang berbeda. Itu kemudian dilihat apakah AC50-nya itu bisa lebih baik dibandingkan dengan yang tadi diisi dengan halogen. Nah, jadi ternyata hasilnya memang ada yang lebih baik. Nah, jadi di sini adalah yang nomor 24. Itu di sini hasilnya sangat baik ya, 0,007. Nah, di sini perlu diperhatikan adalah yang nomor 24, di sini adalah plus, kemudian bawahnya itu adalah minus. Nah, jadi yang nomor 24 atasnya juga ada, ini sama persis. Ini adalah dalam bentuk rasematnya yang tidak ada kode plus dan minusnya. Jadi dalam kondisi di sini kita lihat X dan Y ini posisinya itu bisa ke arah depan dan ke arah belakang. Jadi nanti dilihat bagaimana stereokimianya. Untuk yang positif itu adalah yang baik. Jadi yang negatif itu sebetulnya memang cukup baik, tapi dia lebih buruk. Jadi dia hanya 0,44. Bahkan dalam bentuk rasematnya pun dia jauh lebih baik. Jadi 0,025. Nah, jadi karena kita menginginkan obat itu tentu saja yang efektif, nah jadi tentu saja kita pilih dan kita upayakan ketika kita melakukan tahap sintesis itu kita benar-benar mendapatkan yang murni. Jadi yang plus 24 ini. Nah, yang plus ini ternyata hasil percobaan menunjukkan bahwa sudah diupayakan semurni mungkin, tapi ternyata masih terkontaminasi sebanyak 3% dari yang negatifnya. Nah, lalu berikutnya kita lihat bahwa kita sudah tahu tadi struktur atorvastatin yang murni, itu yang terakhir yang optimum itu adalah yang akhirnya menjadi atorvastatin, tapi yang kita butuhkan itu harus yang benar-benar murni. Jadi yang kita butuhkan itu hanya yang plusnya saja. Nah, jadi tahap berikutnya itu adalah bagaimana memisahkan atorvastatin dari diastereomernya. Kita ingin mendapatkan yang murni hanya plusnya saja. Nah, jadi caranya itu bisa kita lakukan pemisahan rasemat menggunakan diastereomer. Jadi melalui garam diastereomer R-alfa metilbenzilamin, kemudian kita hidrolisis, itu bisa kita dapatkan atorvastatin yang murni, atau sejak awal memang dirancang metode sintesis yang spesifik. Jadi chiral sintesis itu adalah metode yang spesifik supaya pada hasil sintesis kita hanya mendapatkan satu produk saja, atau produk yang kita inginkan itu lebih dominan.